Shalom jemaat Tuhan, saudara-saudara terkasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala kita dulu untuk memohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bisa tertanam dengan baik di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan mohon tuntunan dari Roh Kudus-Mu untuk memimpin, bisa memberikan firman-Mu, apa yang Kau sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, baik jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah pendahuluan, yaitu tentang jebakan dunia finansial. Jemaat Tuhan, jika jemaat Tuhan tahu tentang dunia pada hari ini, yaitu ya untuk tren pada hari ini, yaitu tentang demam dunia investasi. Jemaat Tuhan mulai paham bahwa di dalam dunia sekarang, yaitu saham, yaitu tentang kripto, properti, atau hingga emas sekalipun, itu yang bisa dinamakan investasi jangka panjang, dan juga ada investasi jangka pendek, tapi kita tidak akan membahas soal itu. Nah, yang seperti jemaat Tuhan tahu bahwa orang-orang berlomba-lomba untuk mencari yang namanya keuntungan besar ya, terutama dalam saham tersebut, yang pasti dengan resiko dicari dengan sekecil mungkin. Tetapi dalam kenyataan dalam dunia finansial tidak ada yang namanya resiko yang dimundur dan kurangi hingga 0%. Tidak ada sama sekali yang ada pada finansial tersebut atau saham tersebut resikonya. Nah, di dalam pasar saham bisa disebut pada crash namanya. Crash ini adalah nilai uang bisa anjlok, dan bisa dikatakan atau perusahaan tempat yang biasa kita menaruh, misalnya tempat kita menaruh modal, bisa bangkrut dalam semalam. Nah, dan ini bisa terjadi, dan ini bisa terjadi kapan saja dalam dunia investasi. Dan ya, dari sini kita belajar bahwa dalam dunia investasi tidak ada yang benar-benar resikonya nol dan bebas dari yang namanya resiko. Nah, dari sini kita belajar bahwa saudara, memang tidak ada satu investasi di jenis apapun atau dijaminkan tidak pernah rugi atau tidak bisa dicuri. Nah, jemaat Tuhan bisa tahu bahwa di sini kita bisa lihat investasi itu tidak bisa menjamin bahwa kita 100% untuk uh, untuk uh, melihat bahwa resiko itu memang tidak bisa dihilangkan sama sekali, dan pasti kita bisa mendapatkan atau resiko atau bahaya atau apa semacamnya itu. Tapi tahukah saudara atau jemaat Tuhan bahwa ada satu jenis investasi yang dijamin tidak pernah rugi, dan itu ada di dalam Alkitab. Dan kita bisa lihat nanti, dan kita bisa melihat dan bisa belajar bahwa nilainya ini terus hingga yang namanya kekekalan. Nah, pasti ini membuat saudara-saudara seiman pasti sangat-sangat penasaran apa itu yang dimaksudkan dengan nilai yang kekekalan. Nah, sebagai seorang percaya yang pasti yang namanya ingin mengalami yang namanya investasi yang tak pernah rugi di dalam Tuhan, bagaimana caranya kita dapat mengalami dengan melakukan 3 prinsip berikut ini. Jemaat Tuhan, prinsip pertama yaitu investasi pada karakter. Jelas di dalam Matius 6:19, pasal 6 ayat 19-20. Nah, di sini dikatakan bahwa investasi, saya tidak menyuruh jemaat Tuhan untuk membacanya, tetapi di sini bisa kita simpulkan bahwa investasi yang pertama bukanlah tentang apa yang kita miliki di tangan, melainkan apa yang terbentuk dari dalam jiwa. Seperti Yesus mengajarkan kepada kita, seperti di kitab Matius tadi, bahwa Yesus tidak mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta yang ada di bumi, bisa dirusak dan bisa karat oleh ngengatnya, yang seperti di pasal 19 dan di ayat 19 dan ayat 20 bisa rusak. Dan Yesus mengajarkan bahwa
em, harta yang di bumi, yang ada yang kita anggap berharga di bumi ini bisa rusak dan bisa berkarat dan ngengat, melainkan mengumpulkan harta di surga. Atau harta di surga berbicara tentang em, kualitas batin dan ketaatan kita kepada Allah. Nah, jemaat Tuhan, saya ingin menggambarkan kita di sebuah kapal yang karam. Bayangkan jemaat Tuhan, sebuah kapal yang mewah, begitu mewah sekali, yang sedang karam di tengah samudra. Nah, para penumpang yang sedang karam berlomba-lomba menyampaikan barang berharga yang mereka, seperti perhiasan, uang, atau emas semacamnya. Namun, ada skoci yang biasanya disiapkan untuk tempat darurat, misalnya kapal itu tenggelam. Nah, ketika skoci yang mereka naik ini penuh, mereka harus meninggalkan semuanya karena berat. Jemaat Tuhan, pastinya perhiasan atau barang berharga yang mereka bawa itu pasti berat, dan mereka harus berpikir dua kali. Mereka harus em, membuang yang namanya barang berharga itu, karena penuh dari orang itu, ditambah dengan berat perhiasan mereka. Dan pada akhirnya yang menyelamat mereka bukanlah apa yang mereka bawa, melainkan kemampuan mereka untuk berenang dan daya tahan tubuh mereka untuk eh, berenang untuk ke skocinya. Dan dari sini kita belajar eh, bahwa perhiasan dan yang menurut kita berharga di dunia ini, itulah tidak ada itu bukanlah hal yang bisa membawa kita kepada yang namanya kekekalan. Tetapi investasi yang paling benar menurut dari ini adalah investasi pada karakter, bahwa kita harus mengekstroversikan diri dan melihat diri kita kembali, bahwa apa yang perlu kita kembangkan, dan itu yang bisa menjadi bahan untuk prinsip yang bisa kita pegang untuk prinsip investasi karakter. Dan kita lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu investasi pada sesama. Seperti kita akan melihat di pada Nats Galatia 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Tuhan memanggil kita untuk menabur kebaikan kepada orang lain. Nah, ini adalah kutipan dari ayat 19 dan 10. Investasi ini mungkin tidak menghasilkan uang secara langsung, tetapi dividen atau berupa kasih perkenaan Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik kepada waktunya dan kepada kita, dan itu pasti sangat baik. Seperti yang di Galatia ajarkan kepada kita, bahwa kita jangan membosan-bosan berbuat baik kepada orang, karena pasti itu juga akan berdampak baik kepada kita juga. Seperti yang dikenal, seperti ada ilustrasi atau gambaran bahwa saya misalnya membawa kita pada pay it forward. Nah, ini adalah konsep yang pada seorang orang, misalnya saat membeli kopi atau semacamnya di kedai kopi, kita seorang mau nolong, seandainya alih-alih membalasnya dengan kepada orang tersebut, bisa membayar di depan atau menolong ketiga orang yang lainnya. Nah, kebaikan ini menciptakan efek domino. Atau misalnya kita bisa orang menolong kita, dan orang yang di belakang juga melihat. Dan ini adalah dampak yang sangat-sangat baik. Dan ini yang bisa dibilang adalah efek domino yang sangat luar biasa, bahwa bantuan atau materi atau semangat yang kita berikan kepada orang di sekitar kita, itu akan kembali juga kepada kita. Bahwa investasi yang sangat baik itu juga salah satu prinsipnya, yaitu adalah investasi pada sesama. Dan ini sangat-sangat baik untuk kita pahami. Dan kita lanjut ke prinsip yang ketiga, itu adalah investasi pada firman Tuhan. Dan ini adalah terdapat dalam Nats Mazmur 1 pasal 1, Mazmur pasal 1 nomor 1 dan 3. Nah, jemaat Tuhan, kita bisa merenungi firman Tuhan siang dan malam, seperti yang dikatakan di Mazmur. Seperti ibaratnya, seperti pohon yang ditanam di tepikan air, ia tidak akan layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan ini adalah investasi yang waktu saat kita membacanya, ini adalah investasi yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa firman Tuhan adalah jaminan stabilitas
yang hidup dan sangat-sangat baik sekali dalam kehidupan kini. Sebagai Tuhan, jika kita berinvestasi pada firman Tuhan, saya akan menggambarkannya pada sebuah fondasi gedung pencakar langit. Jemaat Tuhan, jika mengenal atau mengetahui konstruksi atau gambaran dalam gambaran perancangan sebuah gedung pencakar langit, itu eh, ditanamkan sebuah baja yang sangat besar, biasanya ditancapkan ke dalam tanah sekitar mungkin yang sangat dalam pastinya, untuk menunjang eh, tinggi dan berat dari pencakaran langit tersebut. Nah, mereka biasanya menggali lubang yang sangat dalam di bawah tanah, dan eh, para para pekerja biasanya membangun fondasi, dan yang seperti saya bilang tadi, semakin tinggi gedungnya yang direncanakan, semakin dalam juga fondasi yang dibutuhkan. Nah, dari sini firman Tuhan adalah fondasi hidup kita. Kita gambarkan seperti itu. Seperti saat badai kehidupan datang, seperti angin kenyataan, angin yang biasanya menerjang gedung itu, kita anggap saja bahwa itu adalah angin kehidupan atau angin masalah. Ya, kita bisa beranggapan seperti itu. Dan pada saat angin nih badai itu datang kepada eh, gedung percangkar langit itu, dia sudah tidak akan goyah. Dan pastinya fondasi yang ditanam yang semakin tinggi gedungnya dan semakin dalam juga ditanam fondasinya, itu adalah dia akan bertahan dan tidak akan mungkin rebah dan roboh. Dari sini kita bisa membayangkan betapa investasi kepada firman Tuhan itu adalah hal-hal yang sangat penting dalam eh, kehidupan kita pada saat ini. Dan dalam kedalaman akar dalam firman-Nya tidak akan goyah, dan kita tidak akan jatuh dan runtuh pada saat ujian itu tiba. Baik jemaat Tuhan, dalam dunia investasi mungkin memberikan kenyamanan sementara karena kita melihat hasil yang sangat singkat dan mungkin juga sangat panjang, dan pastinya tidak pasti apakah resiko yang kita dapat itu juga kita tidak tahu ke depannya seperti apa, karena kita tidak akan tahu seperti apa, sekecil apapun dampak dampak dari investasi, mungkin dari ekonomi, mungkin dari minyak dan segala macam, itu sangat bisa berpengaruh atas investasi yang kita gunakan sekarang. Nah, dari sini kita belajar bahwa investasi yang paling baik adalah investasi untuk memberikan kepada firman Tuhan, untuk bisa kita belajar tentang firman Tuhan, bisa memberikan diri kita dan belajar firman Tuhan dengan baik. Nah, sebagai kesimpulan untuk kita jemaat Tuhan sekalian, tetaplah kita mengasah karakter kita agar serupa dengan Kristus. Seperti yang kita di prinsip pertama tadi, itu adalah prinsip yaitu investasi karakter. Dan ini sangat penting jemaat Tuhan, bahwa investasi karakter ini bisa membuat kita menjadi baik untuk kedepannya. Dan juga di prinsip kedua itu adalah seperti yang kita bilang adalah investasi kepada sesama. Seperti saya simpulkan, yaitu adalah tabur kasih kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Nah, di sini poin pentingnya jemaat Tuhan, bahwa kita tidak perlu mengharapkan imbalan. Tetapi seperti efek domino, itu adalah anggap saja sebagai pemberian Tuhan. Tapi kita tetap jangan mengharapkan imbalan, karena kita kalau mengharapkan imbalan, orang tidak akan memberikan imbalan yang kita harapkan. Itu pasti sangat sakit sekali, dan kita hanya berfokus pada imbalan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu adalah investasi kepada firman Tuhan. Seperti kalau saya simpulkan, yaitu adalah tanamkan hidup kita ke dalamnya, yaitu firman Tuhan yang hidup. Nah, jikalau kita melakukan ketiga prinsip ini, kita tidak akan sedang berjudi di masa depan, tetapi melainkan kita sedang menaruh harapan hidup kita ke tangan sang bendahara surgawi yang tidak pernah berangkur. Dan ini sangat-sangat luar biasa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita sampai pada hari ini. Baik, jemaat Tuhan, semoga ini bisa menjadi bahan perenungan pada kita. Apa yang kita bisa dengarkan, itu juga yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu dengan apa yang Kau sampaikan di dalam Alkitab ini ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga telah menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami telah selesai dan kami ingin melanjutkan kehidupan kami pribadi juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus syukur dan berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan. Shalom.